Budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sila. Nah, di sini ada sila berdasarkan jenisnya. Sila menurut jenisnya itu yang pertama ada Pakati sila atau sila alamiah atau sila yang tidak dibuat. Jadi sila itu sudah ada, tidak ada yang membuat atau menurut secara alami. Nah, itu contohnya adalah, kalau di sini dicontohkan adalah hukum-hukum kesemiotaan, atau bisa dicontohkan Pancasila Buddhis. Nah, Pancasila Buddhis itu sebenarnya udah muncul secara alami, cuma Sang Buddha yang menemukan, udah ada tapi ada yang dilupakan, itu ditemukan oleh Sang Buddha. Contoh dari Pakati sila. Nah, yang kedua itu adalah Panyati sila. Nah, Panyati sila adalah sila yang dibuat oleh manusia. Jadi sila aturan itu dibuat oleh manusia atau kebalikan dari Pakati. Panyati itu kebalikan dari Pakati. Kalau Pakati itu muncul secara alami tanpa dibuat, kalau Panati itu peraturan atau sila yang dibuat manusia berdasarkan kesepakatan bersama dengan tujuan tertentu. Nah, contohnya apa? Itu ada contohnya adalah peraturan kenegaraan, undang-undang. Nah, peraturan intinya peraturan yang dibuat oleh manusia, bisa adat istiadat. Nah, biasanya Panyati sila itu bersifat relatif, maksudnya beda tempat beda peraturan. Nah, terus itu ada sila berdasarkan jumlah latihannya, maksudnya ada tempat, berdasarkan jumlahnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah Pancasila atau lima sila, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersusila, tidak berbohong, tidak makan atau minum zat yang dapat melemahkan kesadaran. Itu Pancasila. Itu biasanya dilakukan oleh Wasaka atau pemuda biasa atau pemuda rumah tangga. Nah, terus yang kedua itu ada Atlasila. Nah, Atlasila itu adalah pengembangan dari Pancasila. Itu Atlasila artinya 8 sila. Nah, 8 sila Atlasila itu biasanya disebut adalah puasanya agama Buddha. Kalau tadi Pancasila itu dijalankan tiap hari, kalau Atlasila itu dijalankan pada hari-hari tertentu atau posata. Kalau mau tiap hari juga boleh. Nah, karena Atlasila adalah pengembangan dari Pancasila, maksudnya itu adalah 5 sila itu ditambah 3 sila lagi. Jadi 5 sila tetap ada, ditambah dengan 3 sila. Tapi di sini ada perbedaan di sila yang 3. Terus yang ketiga itu adalah Dasasila. Nah, Dasasila itu adalah 10, dasa itu 10. Jadi pengembangan dari Pancasila. Itu biasanya dijalankan oleh samanera atau sama neri atau calon biku atau calon bikuni. Nah, selanjutnya itu ada Patimuka
sila. Patimuka sila itu adalah sila yang dijalankan oleh biku maupun bikuni. Nah, biasanya patimuka sila biku yang satu dengan aliran yang lain itu berbeda-beda. Misalnya kayak Theravada sama Mahayana itu aturannya udah berbeda. Kalau Mahayana berbeda sama Theravada, jadi aturannya itu persamaan pasti ada, perbedaannya juga ada gitu. Nah, selanjutnya itu adalah ini penjelasan dari Pancasila tadi itu. Nah, ini ada di Parita seperti Pancasila, Panatipata sampai Musawada. Sampai Suramiraya. Ini adalah 8 sila tadi, di depan juga sudah dijelaskan. Jadi tadi ada 8 sila. 8 sila itu juga dijalankan oleh entah Sakawapasika atau umat Buddha biasa juga. Jadi selain Pancasila itu juga menjalankan Atasila. Kalian bisa lihat nih, ini adalah bagian-bagian dari isi dari Pancasila. Sebenarnya sama dengan Atasila, cuma sebenarnya kalau kita lihat itu cuma ditambah dengan satu sila. Nah, terus ada sila yang dipecah jadi 2 sila itu. Ini dijalankan oleh Samanera maupun Samaneri. Terus ada ini ada Patimokkha sila. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit. Nah, ini adalah perbedaan dari masing-masing sila antara biku Theravada dan Mahayana. Kita bisa lihat kalau biku Theravada itu ada 227, kalau biku Mahayana itu ada 250. Jadi kalau kita lihat jumlahnya di sini itu udah berbeda itu. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaannya, karena dari sekian banyak sila itu, dari 200-an 300-an untuk bikuni itu sebenarnya dibagi-bagi. Nah, ini bisa terlihat pembagiannya yang jelas. Biku Theravada dan Mahayana itu lebih banyak yang Mahayana. Terus antara biku dan bikuni itu silanya lebih banyak yang bikuni. Yang Mahayana juga sama, biksu itu bahasa, kalau Mahayana biasanya bahasa Sanskerta, biku jadi biksu. Jadi biksu maupun biksuni itu tetap lebih banyaknya biksuni. Nah, ini ada sila tadi. Kalau tadi kan berdasarkan jumlahnya aja, kalau sekarang berdasarkan orang yang mempraktikannya. Jadi ada 3, yaitu biku sila, biku atau bikuni sila, yang kedua Anupasamana sila, dan yang ketiga Kahata sila. Nah, biku sila itu maksudnya ada sila untuk biku. Sila untuk biku tadi ya Patimokkha. Anupasamana sila itu sudah dikatakan oleh sama Nera maupun Samaneri, yaitu adalah dasa sila. Selanjutnya adalah Kahata sila, sila yang diperhatikan oleh perumah tangga, itu adalah Pancasila dan Atasila. Nah, terus ada sila berdasarkan motif atau tujuan. Jadi kita menjalankan sila itu pasti ada tujuannya, baik kita sadari maupun tidak sadari. Yang pertama itu adalah Panita sila, atau sila yang diperhatikan dengan tujuan pembebasan.
Jadi kita menjalankan sila itu tujuannya supaya kita terbebas dari penderitaan, atau pembebasan di sini jadikan adalah mencapai kesucian atau mencapai dana. Yang kedua adalah majjhima sila, itu sila yang dipraktekkan dengan tujuan, orang mempraktekkan sila itu dengan tujuan supaya misalnya bisa terlahir di alam bahagia, bisa terlahir di alam surga. Nah itu biasanya kebanyakan orang memiliki tujuan sila seperti itu. Kita sekarang melakukan sila supaya besok bisa terlahir di alam surga misalnya. Itu contoh dari majjhima sila. Yang ketiga itu ada hina sila. Kalau hina sila itu sila yang dipraktikkan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat duniawi. Kalau majjhima bersifat surgawi, maksudnya setelah meninggal kita terlahir di alam bahagia. Kalau hina sila itu kita melakukan sila tapi tujuannya masih di luar sekarang, misalnya kita berbuat baik supaya kita bisa dikatakan orang yang dikatakan orang baik, kita berdana supaya kita dikatakan orang yang dermawan. Nah itu adalah maksud hina sila. Nah selanjutnya adalah sila berdasarkan cara mempraktekannya. Jadi ada dua cara kita mempraktekkan sila. Dari semua sila itu ada dua cara. Yang pertama itu ada warita sila, yang kedua ada carita. Jadi ada warita, ada carita, agak mirip. Kalau warita itu menjalankan sila dengan cara mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, perbuatan yang tidak baik. Jadi intinya itu kalau warita itu adalah penghindaran. Jadi kita menghindari perbuatan yang tidak baik. Contohnya adalah kayak Pancasila Buddhis. Nah Pancasila Buddhis itu adalah sebuah warita sila, atau adalah contoh dari warita sila, karena Pancasila Buddhis itu sifatnya adalah penghindaran. Nah terus adalah carita sila. Nah carita sila itu kebalikan dari warita sila. Kalau warita penghindaran, kalau carita berarti mengendalikan diri dari segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang tidak baik dengan cara melaksanakan hal yang baik. Kalau tadi menghindari perbuatan cuma menghindari saja, tapi kalau yang carita itu kita melakukan. Nah contohnya adalah ketika kita melakukan atau menjalankan praktek panca dhamma itu. Jadi hendaknya kita itu harus dua-duanya, harus warita juga carita. Jadi selain kita menjalankan Pancasila Buddhis, kita harus mengembangkan atau menjalankan panca dhamma. Nah mungkin hanya itu pada pertemuan kali ini, atau pada pembelajaran kali ini. Akhir kata, namo buddhaya.